Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, audiens yang saya sayangi, serta rekan berdebat kami dari tim oposisi yang saya banggakan. Sebelum saya memulai untuk mengulik argumentasi dari tim kami lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Mitan Tanagi Putri Prawira, berdiri di sini sebagai representasi dari SMN 12 Jakarta yang akan mengisi posisi sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan membuka sekaligus membangun pondasi argumentasi dari tim kami sebagai tim pemerintah. Dewan Juri yang saya hormati, mosi pada pagi hari ini yaitu Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dalam mosi pada pagi hari ini, saya mengambil 3 variabel. Yang pertama yaitu pendidikan tersier, yang kedua peralihan permanen, dan yang ketiga adalah format daring. Saya akan mendefinisikan variabel-variabel tersebut. Yang pertama, pendidikan tersier. Saya artikan sebagai pendidikan tingkat tinggi seperti universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua yaitu peralihan permanen. Peralihan kita artikan sebagai pertukaran atau perubahan, dan permanen kita artikan sebagai tetap atau berlangsung lama. Sehingga dalam konteks mosi pada pagi hari ini, peralihan permanen kita artikan sebagai kebijakan yang bersifat tetap atau tidak sementara. Dan variabel yang ketiga yaitu format daring. Format kita artikan sebagai bentuk atau pola. Sehingga format daring dalam konteks saat ini kita artikan sebagai bentuk atau pola pembelajaran yang akan dilakukan secara daring. Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di era informasi saat ini itu bisa diakses dari ujung jari. Pandemi ini menjadi titik balik yang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman dan menunjukkan bahwa negara ini punya potensi besar dari pembelajaran daring. Dan hal ini bukan hanya sekedar eksperimen, melainkan sebuah realita yang sudah terrealisasi. Hal ini itu telah membuktikan bahwasanya jika kita memilih untuk kembali kepada sistem lama, berarti kita telah mengabaikan kemajuan dan kita memilih untuk kembali membatasi potensi pendidikan kita. Dewan Juri yang saya hormati, hari ini tim kami akan membuktikan bahwa pendidikan daring adalah solusi yang lebih progresif, yang lebih relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan, ya. Sehingga tim kami menyatakan sangat-sangat mendukung mosi pada pagi hari ini. Dewan Juri yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa alasan yang akan membantu Dewan Juri untuk mendukung argumentasi dari tim kami pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengenai pemerataan akses pendidikan. Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita ketahui lagi bahwasanya pendidikan bukan lagi hak eksklusif yang hanya mampu didapatkan oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar. Dengan adanya pembelajaran daring ini, kita dapat menghapus hambatan geografis. Kita tidak membatasi bahwasanya akses pendidikan yang lebih baik itu hanya didapatkan di kota yang lebih besar atau yang mendapatkan akses pendidikan lebih baik. Kita bayangkan, jika kita mempunyai contoh kasus, seorang calon mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang mumpuni, dia berbakat, dia tinggal di desa yang terpencil. Dia tinggal misal di desa Maluku, dan dia ingin berkuliah di universitas terkemuka yang ada di Jakarta. Dan selama ini dia memikirkan bahwasanya akan banyak rintangan, akan banyak hambatan jika dia harus pergi ke kota besar, seperti biaya hidup, akomodasi, dan lain-lain. Itu dia harus sangat memikirkan jika dia memilih untuk berkuliah atau melanjutkan pendidikannya di secara luring di kota-kota besar seperti di Jakarta. Nah, dengan adanya sistem daring ini, dia bisa mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dia harus meninggalkan rumah atau meninggalkan keluarganya, dan kita dapat menyebutnya bahwa ini salah satu efisiensi. Dia tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, dia tidak harus mengorbankan banyak hal, dan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih sama. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini memastikan bahwasanya kita tidak terhalang dengan hambatan geografis, dan kita akan tidak membatasi potensi anak-anak bangsa yang terbuang hanya karena faktor geografis tersebut. Karena banyak sekali mungkin anak-anak bangsa yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi yang sangat mumpuni, namun mereka terbatas karena adanya faktor geografis tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya hal ini sangat relevan bahwasanya kita tinggal di Indonesia yang kondisi geografisnya ini sangat beragam, dan kita belum bisa merealisasikan bahwasanya setiap daerah itu akan mendapatkan akses pendidikan yang sama saat ini, sehingga pendidikan daring ini menjadi salah satu solusinya. Dewan Juri yang saya hormati, selanjutnya, saya membahas mengenai kesiapan teknologi yang saat ini sudah mumpuni. Kita tidak bisa lagi berargumen bahwasanya teknologi saat ini belum memadai. Kita sudah memiliki platform seperti Zoom, Google Classroom, atau bahkan asisten-asisten belajar yang berbasis kecerdasan buatan. Dan hal-hal ini itu telah menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, melakukan presentasi dan diskusi secara interaktif, sehingga hal ini tidak bisa dikatakan akan menjadi hambatan jika kita melakukannya secara daring. Kita dapat melakukan rekaman kuliah atau bahkan membangun forum daring dan mengerjakan
menyediakan sistem tugas digital yang menjadikan proses belajar ini lebih fleksibel, lebih efisien, lebih terorganisir, dan dapat diakses kapan saja. Hal ini juga tentunya sejalan dengan prospek dunia kerja saat ini yang sudah semakin berkembang, dan kita dapat dan kitanya nanti akan mengadopsi model kerja jarak jauh, sehingga para mahasiswa ini juga akan belajar untuk mempersiapkan mereka yang nantinya akan turun ke dunia kerja di lingkungan profesional yang lebih modern. Dewan juri yang saya hormati, kembali lagi argumentasinya yaitu mengenai efisiensi waktu dan juga finansial seperti yang sudah saya bahas dalam contoh kasus dan argumentasi-argumentasi saya sebelumnya, bahwasanya peralihan ini akan membawakan penghematan yang signifikan bagi semua pihak. Berbagai dana yang mungkin tadinya dialokasikan untuk perjalanan, biaya hidup itu dapat dialokasikan untuk pengembangan teknologi, dan juga mahasiswa tidak perlu memikirkan biaya transportasi, biaya hidup, dan bagi universitas sendiri dia bisa menyediakan biaya operasional ini bisa dialokasikan kembali untuk pengembangan teknologi, dan juga untuk mengembangkan agar pembelajaran daring ini dapat meningkatkan efisiensinya lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu yaitu mengenai peningkatan kemandirian. Dengan pendidikan secara daring ini, secara alami mahasiswa ini akan dituntut untuk lebih mandiri. Mereka harus belajar untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mereka harus belajar memiliki inisiatif sendiri. Mereka harus belajar memanajemen diri sendiri, dan hal ini itu mungkin tidak didapatkan jika kita harus melakukan pembelajaran secara luring, dan sedangkan kemampuan ini itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Namun, untuk memastikan transisi ini berhasil, kita juga harus memastikan langkah-langkah yang akan kita ambil. Yang pertama, kami akan menginisiasikan pemerintah harus berinvestasi dalam pemerataan internet dan menyediakan subsidi bagi mahasiswa yang membutuhkan. Yang kedua, universitas wajib melatih dosen agar terampil dalam penggunaan perangkat digital. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem evaluasi dan juga kejujuran akademik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan di ranah digital. Singkatnya, mosi ini bukan hanya tentang memilih antara yang mudah dan yang sulit, tetapi memilih antara masa lalu yang terbatas dan masa depan yang penuh potensi. Jika kita dapat membangun jembatan pendidikan yang lebih luas, murah, dan juga kuat melalui sistem teknologi yang lebih baik, mengapa kita harus memilih untuk berada di tepi sungai yang sempit? Oleh karena itu, kami dengan bangga dan dengan yakin mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sekian argumentasi dari kami sebagai tim pemerintah, dan juga saya sebagai pembicara pertama. Terima kasih.